Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi. Ashhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma fasholli wa sallim wa zid wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati segenap para pengurus Masjid Jami Al-Hidayah, yang saya hormati guru-guru kita, segenap para asatidz, yang saya hormati segenap para hujjaj, semua saja jamaah ibadah sholat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir pada kesempatan pagi di waktu yang mulia, di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, bersama orang-orang yang mulia, Allah muliakan hidup kita di dunia sampai ke surga. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang sejuk ini kita dipertemukan kembali, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillahi rabbil amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sedang punya urusan semoga dilancarkan urusannya. Yang lagi punya hajat semoga segera dikabul segala hajat-hajatnya. Yang sedang sakit semoga lekas diberikan kesembuhan. Yang sedang pusing semoga pusingnya hilang. Yang sedang sakit gigi mudah-mudahan giginya jangan sakitnya hilang, bukan giginya hilang. Hadirin hadirat muslimin muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pada pertemuan kali ini saya diamanahi oleh pengurus untuk sama-sama kita mentadaburi, mengingat kembali Qisasul Anbiya, kisah-kisahnya para nabi. Di antaranya yang akan sama-sama kita sinawi bareng, yang akan sama-sama kita tadaburi bareng, yaitu salah satu nabi yang beliau ini merupakan Abul Anbiya. Siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim alaihis salam itu dijuluki sebagai Khalilullah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihis salam itu begitu dekat dengan Allah dalam pencarian keimanannya, sehingga dalam satu riwayat disebutkan beliau adalah Khalilullah. Nabi Ibrahim pula disebut yaitu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kemudian Nabi Ibrahim juga disebut sebagai nabi yang termasuk dalam ulul azmi. Ulul azmi itu nabi dan rasul ada berapa itu? Ada berapa? 5. Siapa-siapa tuh? Iya. Nabi Ibrahim itu termasuk nabi yang dia itu masuk dalam kategori ulul azmi. Ulul azmi itu ada berapa, Pak? Ada 5. Ada 5. Siapa-siapa? Siapa-siapa? Mimin. Apa? Min. Ya, M-nya apa tuh? Musa, boleh. Jauh nggak, Pak? M-nya, iya, M-nya itu apa? Nabi Musa. Kemudian I-nya Nabi Isa. Kemudian M-nya lagi boleh Nabi Muhammad. Kemudian I-nya Nabi Ibrahim. Kemudian N-nya Nabi Nuh. Nah, ini semua nabi-nabi yang termasuk yaitu nabi ulul azmi. Kenapa nabi-nabi yang di sini, nabi dan rasul yang disebutkan di sini merupakan ulul azmi? Kenapa, Pak? Ya, dikasih keistimewaan oleh Allah. Apa keistimewaannya? Apa? Cobaannya berat, boleh. 1, karena dia itu apa? Cobaannya berat. Cobaan berat. Kemudian apa lagi, Pak? Mukjizatnya, boleh. Apa lagi, Pak? Keteguhan hati. Nah, kesabaran dan seterusnya banyak. Nabi-nabi yang ada di sini disebutkan, nabi dan rasul yang ada di sini disebutkan itu karena apa? Karena kesabaran yang luar biasa. Karena kesabarannya yang luar biasa. Ya. Nabi Musa luar biasa dalam berdakwahnya. Sabarnya bagaimana menghadapi raja Fir'aun.
Kemudian Nabi Muhammad, luar biasa juga Nabi kita Muhammad Nabi Isa dulu. Nabi Isa juga luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad juga luar biasa dalam dakwahnya. Nabi Ibrahim juga luar biasa. Nabi Nuh juga luar biasa. Nah, yang akan kita bahas adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa beliau itu termasuk Rasul Ulul Azmi, Nabi Ulul Azmi? Karena kesabarannya dalam berdakwah, himmahnya yang luar biasa dalam berdakwah. Maka judul kita pada pagi ini yaitu apa? Meneladani keikhlasan daripada Nabi Ibrahim sehingga meraih ketakwaan yang sejati. Ikhlas dalam berdakwahnya, masya Allah ini. Ikhlas dalam berdakwahnya. Ustaz, apakah Nabi yang lain gak ikhlas? Ya enggak juga. Tapi dari sekian nabi-nabi itu yang perjuangan dakwahnya luar biasa itu ya nabi-nabi ini, Ulul Azmi ini. Kemudian selanjutnya Nabi Ibrahim alaihi salam itu beliau diangkat menjadi nabi dan rasul di umur berapa, Pak? Di umur berapa? Ada yang tahu? Hah? Ayo, gak apa-apa, Pak, gak apa. Kita sambil flashback lagi ya kan. Dulu kan mungkin pernah belajar ya kan, lupa mungkin. Hah? 40. Kalau Nabi Muhammad kan diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur 40. Nah sekarang Nabi Ibrahim berapa? Kalau Nabi Ibrahim secara tekstual di Al-Quran tidak disebutkan, tapi dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul yaitu di umur 15 sampai 30. Berapa? Di umur dari mana? Oh, dari sini aja deh. Di umur 13 sampai 15 sampai 30. Meskipun riwayat ini bukan berarti dia sudah apa namanya? Sudah fix. Karena masih debatable di antara kalangan para ulama. Kemudian jadi masa-masa mudanya ini, Pak, masa mudanya Nabi Ibrahim ini, masa-masa ini kan masih 15 tahun. Tapi 15 tahun ini beliau sudah berani untuk menentang kebatilan. Pada saat itu kalau Nabi Musa musuhnya yaitu Raja Fir'aun. Nah pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu yang ditentang siapa rajanya? Hah? Ya diantaranya bapaknya. Kemudian siapa? Raja Namrud, ya kan? Raja Namrud. Bapaknya juga, ya kan? Kemudian Nabi Ibrahim menikah, ya, dalam dakwahnya. Kemudian ternyata menikahlah Nabi Ibrahim dengan siapa? Ya, dengan menikahlah yaitu dengan Siti Sarah. Menikahlah dengan Siti Sarah atau Sarah lah. Siti kan dari bahasa Arab itu, Pak. Siti itu aslinya siapa? Sayyidah Siti. Jadi bahasa kita jadinya Siti, yang tadinya Sayyidah menjadi Siti. Aslinya mah Sayyidah, Sayyidati Siti. Orang kita kan lisannya ya kan gampang aja diplesetin ya kan. Banyak bahasa-bahasa Arab yang sudah menjadi baku bahasa Indonesia, atau banyak bahasa Indonesia yang asalnya itu dari bahasa Arab. Ibu Sarah menikahlah dengan Ibu Sarah atau Siti Sarah di umur berapa, Pak? Di umur berapa?
dalam riwayat Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah yaitu di umur 40 tahun. Di umur 40 tahun. Kemudian selama bersama Siti Sarah ini ternyata apa Pak? Ternyata dalam perjuangan dakwahnya itu belum dikaruniai seorang anak. Belum dikaruniai seorang anak. Dikaruniai seorang anak itu pada umur berapa? Hah? Nah, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir kalau kita buka itu di umur sab'un wa thamanun. Berarti berapa tuh? 87. Tapi riwayat yang paling banyak yaitu dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam dikaruniai anak pada umur 80 tahun. Itu pun bukan sama Siti Sarah. Tapi sama siapa? Itu pun dikaruniai seorang anak yaitu dengan Siti Hajar. Siti Hajar. Dari mana asal muasalnya nih? Dari mana asal muasalnya Siti Hajar? Ternyata pada saat itu Pak, pada saat itu Raja Namrud dan diantara para tokoh-tokoh itu senang sama Siti Sarah. Senang sama Siti Sarah. Akhirnya apa? Akhirnya karena ya mungkin pertentangan istilahnya Siti Sarah memberontak dan sebagainya, ya kan? Pada takluklah raja nih. Sehingga apa? Sehingga dikasihlah Ibrahim ini yaitu Ibu Hajar. Makanya Ibu Hajar itu dalam satu riwayat itu beliau itu adalah apa ya? Budak yang dibebaskan. Ibu Hajar nih. Lah menikahlah sama Ibu Hajar. Kemudian coba Pak bayangin Pak, bayangin. Selama berarti dari menikah 40 tahun sampai ke 80 tahun baru dikaruniai seorang anak, itu pun sama Siti Hajar berarti berapa puluh tahun Pak? Berarti 40 tahun. Masya Allah, luar biasa Pak. 40 tahun gak dikaruniai seorang anak, tapi masih tetap beriman kepada Allah, tapi masih tetap bertakwa sama Allah, tapi tetap masih sabar kepada Allah, tapi tetap masih mau berdoa sama Allah. Lah kita kadang-kadang manusia zaman sekarang Pak, doanya belum kunjung terkabul, bukan minta sama Allah malah mintanya sama lah. Ada kayak gitu. Ya Allah, ini Pak 80 tahun tapi masih beribadah sama Allah. Beda orang-orang yang Islam, na'udzubillah ya kan, gampang aja tuh doa nggak dikabul-kabul ya kan, pengen punya ini, pengen punya toko, pengen punya rumah, pengen punya usaha ini bisnis, bukan mintanya sama Allah malah mintanya sama dukun. Astagfirullah. Ditanya muslim KTP-nya Islam, mintanya sama dukun. La haula wala quwata illa billah. Tuh. Artinya apa? Artinya kita bisa meneladani dari sikap Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu tentang masalah keimanannya, tentang masalah kesabarannya. 40 tahun nunggu. Ya Allah. Orang zaman sekarang Pak, baru aja menikah ya kan, tahu-tahu katakan 3 tahun 4 tahun belum hamil. Apa tuh kira-kira tuh bahasanya Pak? Hah? Tuh, ya Allah, nyari lagi Pak. Ya, nikah kemudian belum dikaruniai seorang anak 3 tahun. Apa biasanya tuh? Nyari lagi coba. Nyari lagi. Astagfirullahaladzim. Itu bisa kita teladani kesabaran Nabi Ibrahim, keyakinan Nabi Ibrahim, keimanan Nabi Ibrahim. Saya Pak termasuk alhamdulillah berkah Ramadan
berkah apa ya, doanya banyak jamaah, doanya para santri. Saya penantian 5 tahun, alhamdulillah istri sudah jalan 5 bulan. Alhamdulillah. Saya karena insya Allah orang ngerti ya, jadi ya udah yakin. Saya bilang gini, walaupun ya itu kan godaannya gitu ya Pak ya. Ketika saya sowan pulang kampung ke kiai, ke teman ya kan, udah berapa katanya anaknya? Belum. Itu kan jadi masalah hati apa ya? Tapi saya ya udah biarin. Istilahnya anak itu adalah titipan. Kalau anak itu adalah titipan, maka terserah sama yang nitip. Nah, saya yakin bahwa gini Pak, keyakinan saya tuh gini. Masa sih saya bilang, orang yang suka maksiat, ibadahnya nggak jelas, bahkan sering berbuat jahat, Allah masih kasih rezeki. Masa saya istilahnya waktunya sholat ya sholat, saya punya santri, saya ngajar, saya dosen, masa saya minta doa sama Allah nggak dikabul-kabul? Saya yakinnya gitu Pak. Orang yang jahat saja, orang yang ibadahnya tahu gimana ya kan, nggak jelas saja, masih Allah kasih rezeki. Masa saya yang istilahnya ya waktunya sholat, waktunya doa, apalagi saya sama santri ya kan, doanya ini minta doa sama santri, masa nggak dikabul sih? Masalahnya kan kita nggak pernah tahu kapan Allah mengijabah. Tapi satu yang saya tanamkan dalam hati itu apa? Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya alhamdulillah perjalanan dakwah saya itu satu diijabah sama Allah tuh. Makanya jangan pernah meremehkan yang namanya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa, jangan pernah remehkan doa. Meskipun tidak langsung dari lisan kita Pak. Barangkali lisannya orang yang mungkin dia minta-minta ikhlas banget, ngasihnya sih nggak gede Pak, cuma 2.000 rupiah, tapi ternyata berkat diijabahnya karena wasilah orang ini tuh, insya Allah. Lanjut, selanjutnya yaitu apa? Dalam waktu 40 tahun ya kan, menikahlah dalam waktu 40 tahun lahirlah yaitu seorang anak yang bernama siapa? Ismail alaihi salam. Ismail alaihi salam. Kemudian karena Ibu Hajar ini menikah sama Ibrahim, meskipun Ibu Sarah ini ikhlas Pak, dalam riwayatnya itu yang namanya juga manusiawi Pak, manusiawi. Beliau Ibu Sarah itu kan istrinya Nabi, ya kan? Tapi yang manusiawi Pak. Istilahnya bapak punya istri 2. Istri yang pertama mungkin belum dikaruniai anak nih. Ternyata setelah menikah sama yang kedua, kok tahu-tahu punya anak. Kira-kira Pak, secara manusiawi lah, istri yang pertama tuh gimana tuh? Iya kan? Cemburu Pak, cemburu tuh. Dalam riwayatnya cemburu nih, Ibu Sarah ini cemburu. Makanya pada saat itu ketika Siti Hajar melahirkan Ismail itu ya, kemudian Siti Sarah ini cemburu, akhirnya apa? Akhirnya berangkatlah, hijrahlah, ditinggalkanlah ini Siti Sarah. Tapi ditinggalkan itu Pak bukan berarti ditinggalkan udah aja, bukan, tapi semata-mata karena perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Masya Allah. Jadi ternyata dalam perjuangannya Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap beriman kepada Allah, takwanya tetap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ikhlasnya lillahi ta'ala, ibadahnya lillahi ta'ala, sehingga apa? Sehingga ternyata alhamdulillah dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail dengan yang bernama Ismail dari Ibu Hajar. Itu berkat salah satu apa coba? Salah satu doanya siapa? Nabi Ibrahim dalam surat As-Saffat ayat 100. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas. Makanya di antara doa saya itu Pak, doa saya itu
waktu saya pengen ikhtiar istri hamil itu, ya Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Sok aja Pak, kalau kita soal sama kiai pasti biasanya diijazahin doa itu tuh, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samiyud du'a, ya kan? Banyak lah tuh, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin tuh. Itu ikhtiar doa tuh. Alhamdulillah kemudian dikaruniai seorang anak Ismail, penantian yang panjang luar biasa. Berpisahlah sama Siti Sarah. Kemudian sudah gitu Pak, dibawalah Siti Hajar ini dengan Ismail ini ke sebuah padang apa? Padang pasir yang tandus. Kalau sekarang tak enak. Ya Allah. Pada saat itu istilahnya padang pasir tandus, ya kan, kemudian hanya dibekali korma, hanya dibekali minuman, itu pun seadanya Pak. Coba itu pun seadanya. Sudah gitu Pak, Siti Hajar sama Ismail itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ya Allah. Coba gimana Pak? Sudah istilahnya dibawa ke padang tandus sama Nabi Ismail, dibekali korma sama air aja tuh, itu pun secukupnya. Kira-kira gimana, Bu? Ibu kalau dibawa sama bapaknya nih, sama suaminya nih, ya kan, diajak ke hutan sama anaknya nih, ya, kemudian dibawain jagung, dibawain telo, jagungnya 3 biji, telonya 3 biji. Kira-kira gimana Bu? Apa yang diomongin sama ibu ke bapaknya Bu? Muka gila lu katanya gitu. Lah coba. Ya Allah. Tapi ternyata Bu, sikapnya Ibu Hajar apa coba? Ya tetap menjadi pribadi yang qanaah. Tetap menjadi pribadi yang menerima. Makanya Masya Allah Bu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu mempunyai istri yang pertama Siti Sarah, ya berjuang dalam dakwah Nabi Ibrahim dan menjadi wanita yang sabirah, sabar. Kemudian menikah sama ibu Siti Hajar, kemudian lahir Ismail, tetap sabar juga. Insya Allah. Coba bisa dibayangkan Bu, ada perempuan suami istri ya kan dibawa ke hutan atau dibawa kemana dah ya kan, yang sepi, kemudian udah mah kamu di sini aja, nanti papa mau pergi ya, kamu sama anak aja di sini. Nih papa kasih ini perbekalan nih, ada jagung, ada teh. Oh kira-kira gimana kira-kira? Gua bantah juga nih katanya. Coba itu. Tapi coba Masya Allah, Siti Hajar tetap sabar Bu, tetap sabar. Masya Allah. Pada saat itu Ismail masih kecil. Ditinggalkan untuk apa? Untuk hijrah. Memang sebenarnya gini Bu, Pak, termasuk kakek saya itu dalam dakwahnya itu kata nenek saya waktu masih hidup. Itu beliau itu sering ditinggal-tinggal. Gak tahu sih kalau orang tua zaman dulu mungkin kayak gitu ya Pak ya. Kan orang tua zaman dulu kan anaknya banyak ya, 11, 12. Nah kakek saya itu anaknya ada 13 tuh, hidup semua tuh. Zaman sekarang anak 2 aja udah kelimpungan ya kan. Lah coba itu. Tapi zaman dulu hidup semua tuh. Jadi kata nenek saya tuh sebelum wafatnya itu sering ditinggal-tinggal. Bahkan kata nenek saya itu beberapa anak itu istilahnya lahiran itu tanpa adanya dukun bayi. Lahir sendiri, diiniin sendiri zaman dulu tuh Pak. Tapi pada selamat, pada hidup. Zaman sekarang apa-apa sesar, ya kan? Tuh, apa-apa sesar. Padahal dikerubutin banyak orang itu. Ada dokter, ada ini sebagainya ya kan? Nah, kata ada dokter di sini nih. Nyindir saya katanya Ustaz ini. Ya, zaman dulu mah Masya Allah tuh sendirian, tanpa dukun dan sebagainya, kata nenek saya itu. Tapi alhamdulillah pada hidup. Dah, lanjut. Kemudian selanjutnya ditinggallah oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Lah ternyata Pak,
Bingung Siti Hajar nih, karena perbekalan sudah habis. Perbekalan sudah habis. Zaman dulu Pak di gurun, Masya Allah, perjalanan luar biasa, ya kan? Kalau kita mungkin pernah umroh, pernah haji Pak, kita tahulah ya kan ya Pak ya. Tuh, kalau zaman sekarang enak, bekal habis, warung Madura ya kan, di mana-mana ya kan. Tuh. Sekarang enak lah, zaman dulu Pak, coba bisa dibayangkan sabarnya gimana coba, luar biasa gimana coba. Nah, akhirnya singkat cerita, ternyata Pak, Siti Hajar ini Pak nyari apa namanya, iya, karena perbekalannya habis ya kan, nyari makan atau minuman, atau ada orang yang bisa ngebantu dia tuh Pak. Karena Nabi Ismailnya itu nangis, ya namanya juga anak-anak ya Pak ya, nangis, Nabi Ismail nangis. Nah akhirnya apa? Akhirnya Siti Hajar ikhtiarlah Pak, ikhtiar lari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Berapa kali? 7 kali. Karena pas yang ketujuhnya ini ternyata apa? Ternyata pas sudah kembali, di situ sudah keluar yang namanya air Zam-Zam. Itulah asal muasal, yaitu kisah tentang sa'i, lari-lari kecil berapa kali? 7 kali. Yang ketujuhnya ternyata pas balik lagi, kok di sampingnya Ismail itu sudah ada sumber air, namanya air Zam-Zam. Riwayatnya ada 2. Satu, kalau kita baca tafsir ini, satu itu air Zam-Zam karena sebab diinjak sama Nabi Ismail. Ya namanya juga anak-anak Pak, gimana sih kalau anak-anak kalau nangis ya kan, sambil loncat-loncat gitu kan. Oh, kalau anak-anak pengen beli apa namanya mainan tuh, iya kan, sambil loncat-loncat tuh. Satu riwayat karena itu sebab diinjak sama Nabi Ismail. Yang kedua, karena sebab pada saat itu malaikat Jibril menginjak tanah tersebut sehingga keluarlah air Zam-Zam. Dan itu berkat apa Pak? Berkat keimanan, berkat kesabaran. Padahal itu ketika Nabi Ibrahim itu pamit meninggalkan Ibu Hajar sama Nabi Ismail, itu apa coba? Ya antara sedih, antara kasihan, dan ya cuma karena perintah Allah suruh ditinggal itu Ibu Hajar itu. Masya Allah. Jadi ini banyak pelajaran banget sebenarnya Pak. Jadi ibu-ibu kalau ditinggal sama ayahnya buat kerja itu jangan nyariin mulu. Ada di sini. Kalau bapak izinnya itu pamit kerja, nggak usah diteleponin mulu Bu. Jangan curigaan mulu apa? Tuh, Ibu Hajar ditinggal sama Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pas waktu pergi itu Pak Bu, udah bilangnya gimana? Bilangnya, Bu, kata bahasa kita gini, Bu, Bapak mau pergi ya, kemana? Yang mengikuti perintah Allah. Tuh, ngomongnya bahasa gitu Bu. Artinya masih belum ada kejelasan. Hanya saja Nabi Ibrahim mempunyai keimanan yang kuat. Saya pengen pergi itu atas perintah Allah. Lah kalau bapak-bapak sekarang kan jelas Bu. Ayah mau berangkat dulu ya, mana? Kantor. Kan jelas. Iya tapi ya masih ditanya, ditelepon. Nabi Ibrahim pada saat itu izin pergi itu pamitan, masih belum jelas mau kemana itu. Masya Allah. Sampai pas tikungan itu dalam riwayatnya, pas tikungan Nabi Ibrahim menoleh ke belakang ya kan, lihat Ibu Hajar sama Ismail, ya kasihan. Wong cuma dibekelin istilahnya sedikit ya kan, tapi karena perintah Allah, Masya Allah tuh, teladan yang luar biasa tuh, yakinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Ternyata Siti Hajar dan Ismail, yaitu tadi keluar air Zam-Zam. Apa makna bisa diambil dari sini nih? Tentang masalah keimanan, kesabaran, tawakal. Makanya kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah lah yang nanti akan mencukupi. Yakin aja udah bismillah, yakin. Tapi
Tetap kita harus beriman, tetap jalannya harus bertakwa, iman dan takwa, Pak. Makanya banyak banget ini, banyak banget hikmah-hikmah yang kita ambil ini, ilmu-ilmu tasawuf yang harus kita ambil ini tentang masalah kesabaran Nabi Ibrahim, keberaniannya, tawakalnya, keimanan kepada Allah, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlasnya Nabi Ibrahim dalam berdakwah, dalam berjuang, nunggu pengen punya anak, tetap masih ikhlas, tetap masih sabar, tetap masih istrinya Siti Sarah. Cuma karena Siti Sarah juga wanita yang solehah, sehingga mengizinkanlah Siti Sarah itu Nabi Ibrahim untuk menikahi, yaitu Ibu Hajar. Ya, jadi kira-kira Bu kalau pengen dianggap istri solehah, kira-kira diizinin nggak kalau bapaknya sama yang kedua? Bu? Tergantung katanya gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, iya. Kemudian ternyata singkat cerita, ternyata Nabi Ismail alaihi salam, ya pasti kan umurnya nggak ini aja kan, nggak kecil aja kan. Ternyata Bu sudah ditinggal sama Bapak Ibrahim alaihi salam tadi tuh, hanya dibekelin tadi, ternyata sudah keluar air Zam-Zam. Pas pulang lagi ketemu lagi sama Ibu Hajar, ketemu lagi sama Nabi Ismail, ternyata sudah gede. Umur berapa pada saat itu? Umur berapa? Berapa? Ada yang mengatakan pada umur 13 tahun. Ya, ada yang mengatakan umur berapa lagi? Berapa? 15 ada. Ada yang mengatakan 11 juga ada. Riwayatnya macam-macam lah, karena memang di Al-Qur'annya tidak secara eksplisit diterangkan. Ya pokoknya umur-umur seginilah. Berarti kan umur segini kan sudah ngerti apa belum Bu? Pak? Sudah ngerti kan? Ngerti kan bahwa ini coklat ini apa nih? Misalkan kotoran anu kan, ngerti kan? Udah ngerti. Nah, setelah ditinggal sama Bapak Ibrahim, pulang-pulang balik-balik, ternyata apa Pak Bu? Izin sama Ibu Hajar untuk membawa Ismail. Coba kira-kira gimana Bu? Ibu yang ditinggal sama seorang suami, ya, ditinggal pergi, nggak tahu kemana, tahu ngopain anak sendiri, kerja sendiri, tahu-tahu pas datang pengen diminta anaknya itu sini saya bawa. Kira-kira gimana Bu? Bu, kesel tidak Bu? Kamu katanya enak aja datang-datang. Wah, iya kan gitu kan? Kurang ajar, karena selama ini kemana aja kan, ini anak sudah gede kayak gini mau diminta cocok kan gitu kan ya. Tapi ternyata Ibu Hajar nggak kayak gitu. Masya Allah, datang Bapak Ibrahim menemui Siti Hajar, ternyata Ismail sudah gede. Minta izinlah kepada Ibu Hajar untuk membawa Ismail. Kenapa? Karena Bapak Ibrahim itu mimpi agar Ibrahim ini disembelih. Coba bayangkan itu. Nabi Ismail disembelih. Coba bayangkan, coba. Ya Allah. Tapi izinnya sama Ibu Hajar itu bukan sembelih, bukan. Suruh disiapin tambahan sebagainya. Buat apa? Gak pengen diajak jalan-jalan katanya itu kan. Yakin katanya, iya pengen diajak jalan-jalan. Nah, kemudian akhirnya dibawalah Nabi Ismail. Ya, dibawa Nabi Ismail. Akhirnya apa? Akhirnya dialoglah antara Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Apa coba ayatnya itu? Ya abati, ya kan? Ketika Nabi Ibrahim itu bermimpi bahwa atas perintah Allah bahwa engkau akan aku sembelih, bagaimana tanggapanmu katanya kan? Kemudian jawaban Nabi Ismail itu apa? Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah, hebat banget itu. Seorang anak yang dia itu apa ya, mungkin nggak ketemu bapaknya lah, karena bapak Ibrahimnya kan istilahkan dakwah ya kan. Tahu-tahu pas ketemu lagi, kemudian diminta, wahai Ismail, aku bermimpi, mimpinya seperti ini untuk menyembelih engkau. Jawabnya Nabi Ismail, masya Allah hebat lagi tuh.
Apa jawabnya? Tadi, ya abatif alma tu'mar, wahai bapakku, katanya kan, if alma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan untukmu. Maka apa? Satajiduni insyaallahu insyaallah engkau akan menemuiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Coba, kira-kira kalau kita korelasikan dengan anak-anak zaman sekarang, gak pernah ketemu anaknya, tahu-tahu pas gede diambil, kemudian pengen ya Allah, gimana kira-kira kalau nggak ya kan? Tapi jawaban Nabi Ismail luar biasa. Ya karena memang sudah disetting kronologinya, ceritanya gitu tuh ceritanya. Ini apa namanya, bakti seorang anak dan keimanan, keyakinan tuh, keikhlasan luar biasa teladannya. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian karena ikhlas Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail pun ikhlas, ya kan? Karena memang katanya perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terjadilah yaitu acara ingin disembelihnya Nabi Ismail. Ternyata karena keimanannya Nabi Ibrahim, keyakinannya Nabi Ibrahim, sabarnya Nabi Ibrahim, ikhlasnya Nabi Ibrahim, yang ternyata dalam rentetan perjuangannya luar biasa tadi, banyak kita bisa ambil tawakalnya luar biasa. Akhirnya apa? Ternyata itu hanya sebatas ujian sebenarnya, Pak. Makanya gini, Pak, kita itu kadang-kadang ya Pak, kadang-kadang ketika menerima sebuah ujian itu kita seringnya tentang hal negatif, padahal apa-apa yang terjadi pada diri kita Pak, sebenarnya itu ada sebuah hikmah yang luar biasa. Betul. Contoh gini, kalau gini Pak, kalau saya tanya, kita pengen sehat terus apa pengen sakit? Pengen sehat terus apa pengen sakit? Pasti jawabannya pengen sehat, betul. Ya kan? Siapa yang pengen sakit? Tapi sebenarnya Pak, ketika kita itu diuji oleh Allah sebuah penyakit, katakan sakitlah, itu ternyata apa? Saat itu juga Allah lagi ngerontokin dosa-dosa salah khilaf kita. Insya Allah. Bayangkan Pak, kalau seseorang dia itu sehat terus gak pernah sakit, nggak pernah pilek, nggak pernah batuk, mungkin dosa numpuk itu Pak. Ya Allah, ada hadisnya, sahih ada. Bayangkan Pak, saya tanya nih, kalau kita disuruh milih, pengen jadi orang yang kaya apa pengen jadi orang yang miskin? Pasti pengen jadi orang kaya, betul. Tapi nyatanya kaya ujian, miskin juga ujian. Maka setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya ada hikmatun, ada sebuah hikmah. Cuma karena kita manusia itu, innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan dengan penuh keluh kesah. Makanya apa? Ya selalu ngeluh. Ya. Aduh katanya. Padahal ya Allah masih banyak di luar sana Pak yang buat makan saja susah, beras saja boro-boro bisa beli. Betul. Ya Allah, kita alhamdulillah saat ini sehat, ya, bisa bernafas dengan gratis. Saat ini mungkin Pak ada saudara-saudara kita yang bernapas saja itu pakai oksigen, betul. Harus bayar berapa ratus, berapa juta coba Pak. Kita dengan gratis sama Allah luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pelajaran kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini, mudah-mudahan bisa kita petik bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah sosok Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau adalah seorang ulul azmi. Kenapa? Karena kegigihannya dalam berdakwah, kemudian beliau keimanannya luar biasa, tetap berjuang, tetap beriman kepada Allah. Sehingga apa? Dengan keikhlasannya Nabi Ibrahim dalam berdakwah, sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah, sehingga apa? Sehingga dia atau beliau meraih ketakwaan yang sejati. Alhamdulillah. Nah, kita duduk di sini kan sabar, ya Pak kan? Sabar walaupun mungkin ngantuk. Betul. Kita duduk di sini sabar, kita mau sholat subuh padahal mah dingin air itu ya kan, tapi ya sabar. Ini kesabaran ketika kita ibadah, insya Allah Allah akan gantikan dengan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan sebentar lagi kita akan melaksanakan yaitu Hari Raya Idul Kurban. Tentu momentum Hari Idul Kurban itu momentum kita mengingat perjuangan dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kata Nabi Muhammad SAW ada sebuah ancaman, ya, man kanas lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, siapa yang dia mempunyai kelapangan, keluasan, punya rezeki tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendatangi tempat sholat kami. Ya Allah, na'udzubillah. Bahkan orang yang dia mempunyai kemampuan, dalam hadis lain, orang yang dia mempunyai kemampuan untuk bisa beli kambing berkurban, untuk bisa beli sapi berkurban, tapi dia nggak mau, giliran buat shopping lah, nggak perhitungan, ya kan? Maka apa? Insya'a mata Yahudian atau Nasranian, boleh jadi nanti dia meninggalnya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kelapangan rezeki, apalagi nanti bentar lagi Hari Idul Kurban. Mudah-mudahan setiap tahunnya kita bisa berkurban di sini atau di mana tempatnya, serta mudah-mudahan apa yang kita miliki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi urusan kita mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi hajat-hajat kita Allah kabul, serta mudah-mudahan Allah jadikan kita, keluarga yang sakinah, penuh ketentraman, mawaddah, penuh dengan cinta warahmah, penuh dengan kasih sayang, serta mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barokah ngaji, harus yakin insyaallah dalam satu riwayat, orang yang dia senang ngaji, bukan masalah pahamnya, bukan, orang yang senang ngaji duduk di majelis ilmu, kelak nanti dia meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja kiranya yang disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doakan saya Pak, Bu, doakan saya semoga saya sama istri selalu sabar dalam membimbing santri, membimbing jamaah. Saya juga lagi merintis pesantren, lagi ikhtiar pembebasan tanah dan bangunan di daerah Pondok Ranggon di sana. Alhamdulillah ini terus berjalan. Mudah-mudahan segera diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja, mari sama-sama kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Naqtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان